Halo teman-teman, hari ini saya akan memberikan edukasi tentang moderasi beragama, khususnya bagaimana nilai-nilainya bisa kita maknai melalui pendekatan ilmu probabilitas dan statistik. Kita hidup dalam masyarakat yang beragam, dalam keyakinan, pandangan, maupun budaya. Dalam menghadapi keberagaman itu, kita memerlukan sikap yang seimbang, adil, dan bijak, agar tidak terjebak pada sikap ekstrim atau intoleran. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan. Di ujung kiri dan kanan kurva, terdapat nilai-nilai ekstrim, jarang terjadi, dan seringkali menyimpang dari kebanyakan. Sementara itu, nilai tengah atau mean adalah titik paling stabil, paling sering muncul, dan menjadi pusat keseimbangan. Dalam konteks kehidupan beragama, moderasi bisa kita tempatkan di posisi yang sama seperti mean. Ia bukan bagian dari ekstrim kanan seperti fanatisme, juga bukan ekstrim kiri seperti liberalisme mutlak. Kita bisa mengkaji data keberagaman tentang persepsi masyarakat terhadap radikalisme atau ekstremisme melalui survei, lalu menganalisis hasilnya untuk melihat kecenderungan atau hubungan antar variabel. Hal ini menunjukkan bahwa statistik bukan hanya soal angka, tapi juga alat untuk memahami realitas sosial dan sikap terhadap perbedaan. Dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan pandangan, budaya, bahkan keyakinan adalah sesuatu yang wajar dan punya peluang besar untuk terjadi. Maka, seperti dalam probabilitas, hidup moderat adalah soal memahami kemungkinan, lalu memilih sikap terbaik yang paling memberi maslahat dan kedamaian bagi semua. Dalam statistik, kita belajar berhati-hati mengambil keputusan, misalnya lewat uji hipotesis dengan tingkat signifikansi yang kecil. Begitu pula dalam beragama, moderasi mengajarkan kita untuk tidak gegabah, tapi menimbang bukti dan bersikap adil dalam menyikapi perbedaan. Ada 9 nilai dasar moderasi beragama. Yang pertama, kemanusiaan, menjunjung tinggi martabat setiap manusia tanpa diskriminasi. Kedua, kemaslahatan umum, mendorong segala tindakan dan keputusan untuk kebaikan bersama. Ketiga, adil, bersikap objektif dan tidak memihak dalam menyikapi perbedaan. Keempat, berimbang, menempatkan sesuatu secara proporsional, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Kelima, taat konstitusi, menghormati hukum dan peraturan sebagai bingkai kehidupan bersama. Keenam, komitmen kebangsaan, menjaga persatuan dan integrasi di tengah keberagaman. Ketujuh, toleransi, membuka ruang untuk perbedaan, tanpa memaksakan kebenaran tunggal. Kedelapan, anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan. Kesembilan, penghormatan terhadap tradisi, menghargai kearifan lokal sebagai bagian dari identitas kolektif. Sebagaimana ilmu mengajarkan keseimbangan, beragama pun perlu sikap yang adil, damai, dan tidak berlebihan. Mari hidup moderat agar ilmu bermanfaat, dan iman membawa rahmat.